Selamat pagi, Sotiotu Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat semua. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membahas pembelajaran tentang kriteria agama Buddha di Indonesia. Apa kriteria agama Buddha di Indonesia? Mari kita simak. Sebelum masuk ke kriteria agama Buddha, ini ada sejarah singkat. Pada Kongres Umat Buddha di Indonesia yang dilaksanakan pada 8 Mei 1979, itu di Yogyakarta. Yogyakarta itu ada di Pulau Jawa, di Pulau Jawa, dan sebelah di Jawa Tengah itu ada Yogyakarta. Dan ditetapkan kriteria agama Buddha di Indonesia, yaitu ada berapa kira-kira? Ada 9. Yang pertama tentang Tuhan yang Maha Esa, di mana umat Buddha dari berbagai aliran menyebut bahwa dengan sebutan Sang Hyang Adi Buddha atau Hyang Buddha, seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena kita sebagai hidup di negara Pancasila tentu saja harus ada ketuhanan yang Maha Esa, atau dengan kata lain Sang Hyang Adi Buddha. Itu di dalam agama Buddha. Yang kedua itu adalah Triratna atau Tiratana. Yang pertama adalah Buddha. Buddha adalah seseorang yang telah mencapai penerangan sempurna dengan sendirinya. Dhamma itu apa? Ajaran. Ajaran dari siapa? Dari Buddha itu sendiri. Dan Sangha adalah perkumpulan para biku dan bikuni, atau murid-murid dari Buddha yang menyebarkan ajarannya Sang Buddha sampai saat ini. Yang ketiga, Tilakana. Nah, Tilakana itu ada 3. Yang pertama ada Anicca, Dukkha, dan Anatta. Anicca sendiri itu ketidakkekalan. Ya, tentu saja kita bisa melihat seperti kita, atau melihat bunga yang tadinya kuncup terus bermekar, selanjutnya terus menggugurkan, seperti itu. Itu anicca. Selanjutnya ada dukkha. Di dalam hidup sebagai manusia, tentu saja kita mempunyai dukkha atau penderitaan atau permasalahan-permasalahan. Namun permasalahan ini bagaimana caranya kita untuk menyelesaikan, seperti itu. Itu dukkha. Bagaimana caranya menghilangkan dukkha? Nanti bisa belajar Paticcasamuppada, seperti itu. Dan anatta. Yang ketiga itu anatta. Tanpa aku yang kekal. Seperti pada diri kita. Diri kita itu tidak ada yang kekal, tanpa inti, tanpa inti yang dibilang, mana sih inti dari manusia itu? Sebenarnya tidak ada. Intinya adalah kesadaran itu sendiri. Selanjutnya yang keempat, Cattari Arya Sacani. Tadi kita melihat dukkha. Dukkha ada penderitaan. Di sini kita melihat atau kita dapat belajar
tentang Cattari Arya Sacani. Yang pertama adalah duka. Setelah mengetahui duka, di situ pasti ada sebab dukanya. Sebab dukanya itu apa? Nah, dicari. Setelah itu bagaimana? Di situ ada lenyapnya duka. Setelah ada lenyapnya duka, baru munculnya jalan menuju lenyapnya duka. Dari keempat ini, itu sudah terperinci dari duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan lenyapnya duka. Yang kelima, paticca samuppada atau 12 mata rantai sebab akibat, hukum yang saling bergantungan. Dari awija, sangkara, winyana, nama rupa, salayatana, sampai jara marana. Nah, semoga kalau kalian menjalankan sila dengan baik, pasti akan terbebas dari 12 rantai sebab akibat seperti ini. Yang selanjutnya, kama atau karma. Perbuatan yang dilakukan oleh pikiran, ucapan, maupun badan jasmani kita. Itu seperti contoh pada gambar di atas, ya, di atas ini. Itu seperti kalau digoyangkan satu pasti akan mengalami itu karma di situ. Dan di bawahnya tadi ini di samping saya ini gambar melakukan pukul-pukulan, pengeroyokan itu dari badan jasmani. Nah, maka dari itu kalau kita berupaya melakukan hal-hal yang baik, tentu saja kita tidak akan mengalami hal-hal yang buruk pada diri kita. Yang ketujuh, itu ada punarbawa, tentang kelahiran kembali. Melihat Sang Buddha, sebelum menjadi Buddha, sebelum menjadi seorang Pangeran Siddhartha, Sang Buddha itu mengalami kelahiran kembali berbagai banyak hal. Dari di alam binatang, di alam dewa, bahkan di alam manusia, itu juga pernah merasakan. Dan harus, kalau menjadi Buddha itu harus 10 paraminya harus terpenuhi semua. Nah, di situ adalah kelahiran kembali. Kelahiran kembali itu tergantung pada diri kita. Nah, tadi kita melihat ada kama. Kalau kita di saat ini melakukan perbuatan jahat, mungkin kelahiran kembalinya akan mengalami perbuatan jahat pula. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada yang akan datang. Seperti itu. Selanjutnya ada nibbana. Nibbana adalah kondisi yang sudah terbebas dari roda samsara dan duka. Nah, sudah melepaskan roda samsara, sudah melepaskan roda 12 mata rantai tadi, paticca samuppada, dan duka. Seperti api yang dinyalakan di lilin. Ketika lilinnya itu padam atau apinya padam, apinya itu lari kemana? Pergi kemana? Kan kita tidak tahu. Nah, disitulah bisa dikatakan sudah terbebas dari roda samsara dan duka. Itu secara contoh yang kecil saja.
dan bodhisatwa. Bodhisatwa itu adalah calon Buddha. Calon Buddha ini ketika Buddha masih hidup, tentu saja sudah ada yang memandatnya atau sudah ada yang mengizinkan bahwa ada kedepannya ada calon Buddha yang akan datang. Buddha yang akan datang di dalam sejarah nanti itu ada Buddha Maitreya. Nah, kalau yang kalian dengar pada saat ini itu ada agama Buddha Maitreya, itu hanya aliran. Aliran Maitreya. Nah, seperti itu. Kalau Buddha Maitreya itu memang belum ada karena di ajaran Buddha Gotama ini masih tertanam dengan baik, masih dilestarikan dengan baik. Oleh siapa? Oleh manusia, oleh para biku. Nah, ketika ada Buddha yang akan datang, tentu saja semua manusia itu sudah tidak mengenal ajaran yang baik. Di situ sudah banyak kejadian-kejadian yang hal buruk. Nah, maka dari itu bermuncullah Buddha yang akan datang atau calon Buddha seperti itu. Nah, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini mengenai kriteria agama Buddha di Indonesia. Ada 9 dari Tuhan Yang Maha Esa sampai Bodhisatwa. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa diajarkan oleh kepada siapapun. Saya akhiri, Sabe Sata Bawantu Sugitata, semoga semua makhluk berbahagia, sadu, 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 Sotyotu Namo Buddhaya.